Lukas pasal pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat, Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Kita hari ini belajar lagi episode kedua ya untuk tentang Zakaria. Yang lalu kita belajar bagaimana kekerasan hati Zakaria. Sehari kita juga belajar tentang kehidupan, kesaksian ya saudaraku. Lalu beberapa tokoh Alkitab yang memang memiliki latar belakang kekerasan saudaraku. Ada Musa, Daud, Paulus.
Daud itu, saudaraku, ketika jadi raja itu, itu dia pernah sekali mengalahkan sebuah kerajaan. Itu tentara yang kalah itu dibaris sama dia tuh. Itu ratusan ribu loh, saudaraku. Lalu dia buat, kalau boleh saya gambarkan, kelompok demi kelompok. Jadi baris 1, 2, 3, 4 terus gitu. Tiap kelompok berapa orang. Lalu setelah itu dia buat mainan loh, saudaraku. Ganjil genap. Yang ganjil bunuh, yang genap biarkan hidup. Wah, dipanah yang ganjil, saudaraku. Coba saudaraku baca tentang peperangan Daud. Kejam Daud itu. Raja Asa itu kejam, saudaraku. Kalau Yakub itu lemah, saudaraku. Yusuf menjadi kejam, saudaraku. Kenapa? Orang-orang yang keras hati rata-rata memiliki masa lalu yang buruk. Di perlakuan kehidupan, di perlakuan manusia, di perlakuan situasi yang keras buat dia. Membuat tumbuhnya karakter yang keras. Tetapi Yakub itu disayang mama. Bahkan Yakub itu suka masak, saudaraku. Esau itu jadi seorang pemburu. Karena Esau merasa tidak disayang mama. Kelembutan rumah tangga itu dari seorang ibu, saudaraku. Maaf, saudaraku, agak flu saya. Yakub, Musa tidak mengalami kelembutan seorang ibu. Itu kurang lebih aja, saudaraku ya. Tetapi pada dasarnya setiap orang ketika dewasa, menikah, bertumbuh remaja, sampai pun dipakai Tuhan, itu ada orang-orang yang memang punya karakter yang sangat keras. Keras dengan keinginan, keras dengan pendapat dia. Pokoknya orang yang berdiri keras dan menyerbu dengan keras. Bertahan pun keras. Orang ini mengalami masa-masa di masa lalunya sesuatu yang membuat dia harus sanggup bertahan. Kekerasan itu selalu menimbulkan seseorang untuk sanggup bertahan, menjadi survivor. Yesus lahir dari keadaan orang tua yang mengalami kekerasan. Harus lari. Situasi lagi keras. Yesus tumbuh di orang tua yang sangat mengasihi dan tahu itu titipan dari Allah. Jadi Yesus berjalan nih dengan berani menghadapi tantangan, tapi dengan sikap yang lembut. Itu bedanya. Dia kadang menghindar, berkelit. Kadang dihadapi orang Farisi, ahli Taurat. Yesus cakap menangani situasi. Kalau boleh kita lihat di sisi ini. Ketika menghadapi salib, Yesus sempat, kalau boleh cawan ini berlalu. Bukan Yesus tidak sempurna, tapi kita melihat sudut psikologi yang terjadi saat itu. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Ada kemampuan-kemampuan yang luar biasa di dalam Yesus. Tapi Yesus juga menyatakan kepada kita, manusia alamiah, manusia normal, jiwanya normal. Dia bisa nangis, dia bisa senang, dia pun ketakutan. Yesus merasa takut sampai mau mati rasanya, sedih, marah, ngatain Petrus, iblis. Emosinya hidup. Jadi kalau kita melayani, khusus nih melayani nih, kita nggak punya emosi, apapun bentuk emosinya,
flat, standar aja, khotbahnya standar aja. Lalu hidup dalam pelayanan standar aja. Rumah tangga standar aja. Dan bekerja pun standar aja. Ada beberapa konten yang saya juga menceritakan tentang hal-hal itu. Kalau Yesus enggak. Tidak terstandarisasi emosinya. Nah, ketika kisah Zakaria, kita boleh lihat, Zakaria menjadikan emosinya stabil di bawah kontrol. Ternyata menahan aib, saudaraku. Yang akhirnya membuat Zakaria itu tidak percaya dengan pernyataan malaikat Gabriel. Nah, kita petik ini, kita ambil ini, saudaraku. Yang membuat Zakaria bisu. Tapi punya kekuatan menahan bisu itu daripada menahan aib. Jadi karena menahan aib ini, mereka kuat sekian lama sampai lanjut usia. Saudara. Bagaimana Allah membentuk karakter seseorang. Zakaria itu seorang imam, bahkan keturunan Harun Elisabeth itu. Orang-orang Israel itu orang-orang yang betul-betul Tauratisme. Mereka itu harus membaca Taurat, hafal Taurat dan sebagainya, melakukan ritual-ritual Taurat dan sebagainya, saudara. Rohani mereka kuat sehingga menjadikan mereka itu dikatakan aib. Karena mandul. Bagaimana mereka itu dibelenggu dalam perjalanan masa lalu. Lalu menekan emosi itu. Karena selalu dipandang remeh, dilecehkan, dipermalukan. Karena gak punya anak. Sampai pada usia tua Allah baru berikan anak. Tetapi Zakaria dengan Elisabeth ini, kalau boleh saya bahas dari sudut ini ya saudara ya, itu sama dengan Abraham, dengan Sarai. Karena Sarai itu, Elisabeth ini mengandung bukan dari Roh Kudus, tapi dari hubungan intim pria dan wanita. Berarti Zakaria dan Elisabeth, Abraham dan Sarai itu masih punya nafsu duniawi, nafsu seks. Karena usia kalau lanjut rata-rata turun, saudaraku. Dan sekedar pengetahuan, ketika hormon testosteron itu turun, nafsu seks orang laki-laki turun. Tetapi itu akan naik kembali ketika kita memakan makanan yang merangsang atau hormon testosteron berproduksi. Dan itu ada ilmunya. Kalau zaman ini ya saudaraku. Berarti Abraham dengan Zakaria, makanannya itu makanan yang memberi asupan gizi tinggi. Lalu kita ambil lagi nih, satu nih. Ketika laki-laki atau perempuan berpisah dengan suami, itu menghindari makanan-makanan berprotein tinggi. Kenapa? Itu akan merangsang libido. Merangsang hormon-hormon seksualnya, baik laki baik perempuan, saudaraku. Terbukti Alkitab mengatakan, Alkitab itu bisa menerangkan tentang medis kok. Medis itu bisa kok diterangkan oleh Alkitab. Buktinya Sarah dengan Abraham. Elisabeth dengan Zakaria. Karena benih yang dikandung bukan dari Roh Kudus, beda dengan namanya Maria ibu Yesus. Mereka berhubungan intim udah tua. Berarti kehidupan mereka cukup lumayan. Mereka orang yang dinamis, orang yang produktif. Sehingga bagi saya nih, orang itu harus berproduksi sampai dia dipanggil pulang. Jangan membuat diri pensiun atau memensiunkan diri. Saya kurang setuju dengan itu. Kenapa?
Karena kalau kita, walaupun usia kita udah tua, tetapi kita bisa melahirkan hal-hal yang dari Allah. Buktinya Zakaria, Elizabeth, Abraham dengan Sarah, Yohanes Pembaptis dengan yang namanya Ishak. Pada usia tua. Kita pada usia tua, kita harus bisa membangun diri seperti Kaleb. Kaleb mengatakan bahwa 40 tahun yang lalu, dengan hari ini, waktu Musa itu ngomong tentang dia akan memberi gunung untuk aku minta hari ini. Yosua membantu, oke, kamu bawa pasukanku. Karena usia Kaleb udah tua. Yang pasti di atas 80 karena 40 tahun padang gurun, 40 tahun di tanah perjanjian. Ketika dia usia 20 aja, keluar dari Mesir, udah 100. Dia ngomong gini, enggak. Saat ini dengan 40 tahun yang lalu sama. Aku akan berperang merebut gunung ini bersama anak-anakku. Kaleb gak kalah sama anak-anaknya. Nah ini membangunkan semangat kita. Abraham dalam usia tua masih making love bisa menghamili Sarah loh. Berarti gak sengaja Tuhan ngomong, ayo sekarang making love, nanti istrimu hamil. Gak ada. Sedangkan dia punya istri yang lain dalam usia tua, dia terus making love loh. Ini bicara jujur bukan bicara jorok ya saudaraku ya. Dia juga menghampiri Sarah loh. Walaupun Sarah itu sudah mati haid, sudah tidak birahi. Tapi ternyata Sarah itu juga masih nyaman untuk berhubungan intim dengan Abraham. Sarah itu masih mau dan Abraham masih mau dengan Sarah. Berarti ada sesuatu yang menarik kedua belah pihak. Nggak mungkin mau mengadakan hubungan seks kalau tidak ada ketertarikan. Nggak mungkin saudara. Itu orang sakit jiwa atau dirasuki iblis. Ada orang yang seks dengan binatang, itu sakit jiwa saudaraku. Atau di dalamnya ada iblisnya sudah. Nggak ada yang lain. Sehingga kedua kakek nenek ini rutin berhubungan seks. Pada mereka di dalam namanya tekanan aib. Saudaraku, salah satu yang membuat membara ini secara kesehatan dan psikologi saudaraku ya. Yang saya tahu ya. Sebuah tekanan namanya kejiwaan atau stres. Itu sedemikian kuat, itu kalau salah mengalirkannya menjadikan kita jahat. Tetapi ketika kita benar mengalirkannya, itu ada orang yang ketika stres malah dia itu melakukan hubungan intim yang luar biasa saudaraku. Dia menjadi berlipat-lipat lebih lagi karena stres. Tapi ada orang yang mengalirkannya dengan makan, maka dia menjadi besar badannya. Ada yang dengan bekerja habis-habisan. Karena tekanan itu akan menjadi sebuah tenaga. Karena tekanan itu tenaga, kita menahannya dengan tenaga. Tapi kalau mengalirkannya dalam bentuk sebuah activity, itu akan menjadikan aktivitas itu lebih daripada orang biasa yang tidak dalam tekanan stres. Sehingga orang-orang yang workaholic rata-rata itu sedang dalam tekanan. Orang yang seksmaniak rata-rata sedang dalam tekanan. Mereka punya yang namanya salah satunya luka di dalam dirinya. Segala sesuatu yang tidak wajar, itu ada segala sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Ketika seseorang melakukan perbuatan tidak wajar. Sehingga dia tidak normal atau tidak ada keseimbangan. Yang boleh saya bicarakan hari ini dari sudut ini ya. Elizabeth dengan Zakaria itu rutin melakukan hubungan intim walaupun udah tua. Makanya saudara-saudaraku, saudara harus paham Alkitab, paham ilmu pengetahuan. Walaupun saudaraku mungkin tidak mendalami atau sekolah di dalam hal itu. Bisa menggali dari perpus, teman-teman, dari yang nama sekarang itu Google, YouTube, dunia media sosial menyediakan semuanya. Tapi hati-hati ada yang menyesatkan.
Tapi hari ini kita belajar dari sudut Alkitab. Karena nggak ada ditulis Allah berbicara, malam ini kamu hubungan seks, maka itu akan jadi anak. Enggak. Tuhan tahu mereka rutin melakukannya. Dan pas Tuhan ngomong, anak itu betul-betul lahir. Pada saat ini juga di tahun depan, kamu akan punya anak, melahirkan anak. Tuhan ngomong kepada namanya Sarah. Nah, Alkitab itu bisa diterjemahkan dalam kehidupan. Kehidupan itu bisa berpadanan dengan Alkitab. Cuman permasalahan kita mau belajar enggak? Alkitab atau kehidupan? Kalau Alkitab aja, apresiasi dalam kehidupannya itu sangat minim. Makanya saya jatuh sakit. Tapi karena berpadanan dengan kehidupan, maka saya menjadi seorang yang berusia 61 tahun tapi punya tenaga lebih. Zakaria, Elizabeth punya tenaga lebih. Kenapa? Karena saya punya tekanan harus memberi terbaik kepada Tuhan. Ketika konten banyak dinaikkan, itu tidaklah baik apabila tidak terjadi keseimbangan ketika kita sendiri cuman menumpang dengan konten orang lain. Cuman memakai orang lain. Apalagi cuman membiayai tanpa hidup kita sendiri memberikan kehidupan di dalam pelayanan yang sedang berjalan. Jadi nggak bisa kita duduk diam, orang lain yang melayani dengan giat. Nggak bisa. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus katakan, ikutilah teladanku. Paulus katakan, ikutilah teladanku dalam mengikut Kristus. Jadilah teladan dalam segala sesuatu. Di rumah tangga, di dalam keuangan, di dalam segala hal. Berusaha belajar dan menjadi namanya teladan dengan kapasitas yang mungkin terbatas. Tetapi itu masih bisa dinaikkan dengan namanya berusaha. Yang di episode yang lalu kita katakan, kalau kita punya keinginan, kemauan sekeras apapun, itu kalau itu baik dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan loloskan, Tuhan akan luruskan, kita pasti menerimanya. Ketika Tuhan menyetujuinya, Dia akan lapangkan jalan, Dia akan sediakan, Dia akan sertai, Dia sendiri yang akan meluruskan, Dia yang akan membela dan sebagainya. Sehingga hidup kekristenan, apalagi melayani Tuhan, nggak cuma iman tok, nggak cuma penonton tok, nggak cuma ngasih duit tok, nggak cuma khotbah tok, banyak yang harus dilakukan karena kita hidup. Pohon aja punya gerakan yang banyak, saudaraku. Belakangan ini saya ada sedikit main-main dengan tumbuhan di taman kecil. 1 meter lebih sedikit, 1,5 kali 2,5 meter atau 3 meter, saudara. Kecil. Tapi saya disuruh mendapati bahwa ada namanya tanaman, daun, patah, disuruh nanam, saya tanam di tanah, itu tumbuh, saudaraku. Keluar akar. Padahal kita tahu, yang saya tahu nih, itu pasti benih. Lalu ada lagi pohon yang ditebang, ya, enggak ada daun, enggak ada segala. Pada suatu ketika dia keluar daun. Atau rumput yang kering, yang enggak ada sama hijau, mati. Ketika hujan turun, apa tanah itu rata, tiba-tiba bisa muncul rumput atau lalang. Berbagai macam dunia ini memproduksi. Berbagai macam pertumbuhan kehidupan yang aneh-aneh. Saudaraku. Sehingga kita nggak bisa stuck di satu namanya pelayanan. Di satu kehidupan, di satu bidang. Karena Alkitab mengarahkan kita jadi teladan. Contoh, khotbahnya bagus, tapi nggak bisa sesuatu yang lain. Segala sesuatu mesti diurusin orang lain. Bagaimana beli pulsa listrik nggak tahu, ngatur keuangan nggak tahu. Tuhan nggak ingin seperti itu.
Musa itu melakukan segala sesuatu untuk 600.000 kepala keluarga yang namanya laki-laki. Yesus itu akhirnya diikuti 5.000 laki-laki. Paulus itu memiliki pelayanan di banyak kota. Jadi kita tidak bisa berasumsikan, meletakkan keputusan bahwa saya ini aja. Yang penting iman, yang penting hafal Alkitab, yang penting bisa membicarakan Alkitab, yang penting melakukan Alkitab. Enggak bisa. Nah ini kita harus pahami dulu saudaraku. Karena kita mendapatkan di Alkitab sesuatu ilahi bekerja. Malaikat datang, Tuhan bicara, jadi yang ilahi. Tetapi tahukah saudara, kalau anak yang diucapkan oleh Bapak Surgawi melalui malaikat, itu dilakukan melalui hubungan manusia biasa, hubungan intim. Spermatozoa bertemu dengan sel indung telur. Karena tidak dikatakan diletakkan benih dari surga seperti Yesus. Kalau enggak, berarti Yesus ada dua dong. Nah inilah keunikan Bapak di surga. Sehingga kita harus mempelajari iman kekristenan. Kita juga harus mempelajari kehidupan yang selaras dengan kekristenan. Karena kehidupan itu Tuhan yang ciptakan saudaraku. Bagaimana burung gagak bisa ngasih Elia makan daging. Musim lagi kering. Lalu Elia itu makan daging, itu pakai bumbu kah? Sekian lama. Kalau bikin api sih bisa. Minum air dari sungai Kerit. Lah, itulah Alkitab, itu bisa kita apresiasikan atau letakkan di dalam kehidupan. Tapi nggak boleh ngawur. Nggak boleh di ruang yang salah. Gitu. Contoh, belajar dari semut. Dia mengumpulkan makanan pada musim panas. Kenapa Allah memakai semut? Karena perilaku kehidupan semut itu dari Allah. Sederhana sekali saudaraku. Kenapa Allah memakai Zakaria dengan Elizabeth? Karena mereka masih berhubungan intim. Kenapa saudara tidak dipakai, yang saudara itu dipakai, saudara ini tidak pakai, saudara sono dipakai? Karena memang ini melakukannya, yang ini tidak melakukannya. Kenapa saudara ini diberkati, ini tidak diberkati? Kenapa ini tidak disertai, yang ini disertai? Allah itu punya alasan ketika melakukan sesuatu. Nah ini kita temui saudaraku. Walaupun seringkali Allah itu dilecehkan. Zakaria nggak percaya. Sarah itu tidak percaya ketika mendengar perkataan itu. Sarah itu tertawa, bahkan ngengkel, berbohong. Malaikat Tuhan bilang, enggak kamu tertawa. Enggak, aku tidak tertawa. Kenapa kamu tertawa? Itu. Nah, inilah lekak-leku Alkitab, kekayaan Alkitab. Demikian juga Dokter Lukas. Berjerih payah menyelidikinya, memasukkannya menjadi kitab suci hari ini. Sedangkan dia itu gak pernah mimpi kalau jadiin kitab suci. Tetapi dia pun tanpa menyelidiki, sudah Allah tetapkan akan dikanonisasi. Dikomparkan, disamakan dengan kitab-kitab yang lain. Yaitu 3 kitab. Lalu dia menulis kitab Kisah Rasul yang dikomparkan dengan kitab Rasul Paulus. Kanonisasi. Jadi apapun saudara lakukan is okay. Tapi jangan sia-sia. Itu yang kedua. Yang pertama kita harus membangun diri. Ya, melakukannya sehingga kita dipilih oleh Allah. Karena kita harus membangun kemampuan kita. Sehingga Allah bisa titipkan pekerjaannya untuk di dalam diri kita karena kita punya kemampuan. Jadi orang lain yang lebih dari kita tidak punya kemampuan itu. Kalau mau bangun aja. Tapi apakah itu berguna? Dokter Lukas kena kanonisasi. Tapi boleh aja, nggak apa-apa. Nah segala sesuatu akhirnya menjadi baik dan benar karena dibenarkan. Tetapi semuanya itu harus menjadi contoh.
Nah kalau hidup bicara firman Tuhan luar biasa, kuasa Tuhan luar biasa, tapi sakit-sakitan. Saya punya pengalaman saudaraku, ketika saya selalu ada waktu lalu, saya itu diundang gereja khotbah, apalagi beberapa hari ya, pelayanan, itu selalu siang, silakan Bapak istirahat dulu, nanti capek. Saya bilang saya datang bukan untuk istirahat, saya datang untuk pelayanan. Kamu harus bikin full jadwal saya. Demikian juga ketika saya di studio. Saya di studio, maaf ini bukan untuk punya motivasi lain, tapi betul-betul ingin mendorong, memotivasi supaya teman-teman ini mau membangun dirinya. Bisa kok. Saya di studio itu dari jam 1 siang sampai jam 11. Sampai rumah itu dari makan kembali tidur sampai jam 12, setengah 1. Paling cepat jam 11. Di studio itu bisa 10-11 jam. Tapi dengan rehat ya. Saya bisa berdiri itu 5, 6, 7 jam menyampaikan firman Tuhan. 3 episode lebih dahulu, lalu 2 episode selanjutnya. Usia 61 tahun. Saudaraku, hidup sepanjang umur tidak pernah jadi kuli, tidak pernah jadi pelari maraton, tidak pernah menjadi perenang olimpiade. Tapi bagaimana banyak teman-teman lain tidak punya tenaga untuk melakukan tugas ini. Belum lagi memikirkan pelayanan yang dibantu oleh rekan-rekan pelayanan yang lain, hamba Tuhan yang lain. Memikirkan kebutuhan dari keluarga sampai kebutuhan pelayanan. Belum lagi punya waktu berdoa. Saya kalau berdoa itu panjang saudaraku. Kebiasaan dari dulu. Nanti saya saksikan ketika saya mau bersaksi, didorong Tuhan untuk bersaksi tentang berdoa. Jadi tidur sembari berdoa, bangun tidur pun berdoa, sampai kenyang. Kalau nggak kenyang saya nggak mau selesai. Kecuali ada jadwal. Kebetulan jadwal ini saya tentukan sendiri. Sehingga setiap kali saya harus bangun itu ketika selesai hubungan saya sama Tuhan. Sehingga tanda kutip banyak teman-teman berbicara, kok sering Tuhan ngomong, kok sering tahu sesuatu dari Tuhan. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya, tetapi ada yang keheranan, ada yang menghina. Saudaraku, melecehkan. Tapi permasalahannya, karena berjam-jam berkomunikasi, berhubungan, mencari wajah Tuhan. Sampai terjadi kelegaan. Setelah kelegaan terjadi, rasa udah selesai, baru bangkit berdiri. Kecuali ada tugas yang memang sudah ditentukan waktunya. Mau pergi pelayanan, bangun pagi, naik pesawat, dan sebagainya. Tapi kalau enggak, rutinitas saya adalah berdoa. Selesai itu, setiap hari karena saya memegang yang namanya diberikan Tuhan kepercayaan untuk melayani di online, dengan teman-teman berkhotbah di online, menyediakan konten-konten online untuk teman-teman berkhotbah sampai jumlah sedemikian banyak. Saya harus belajar tentang yang namanya ilmu khotbah dari para pengkhotbah. Ketika Bible study dinaikkan, Bible class disciple dinaikkan, segala satu pengajaran dinaikkan, saya harus belajar dari para guru-guru yang ada yang paling banyak itu di YouTube. Sehingga saya setiap hari menghadap televisi Android, yang saya klik itu YouTube dan saya cari pengkhotbah-pengkhotbah, ibadah-ibadah, podcast-podcast, lalu pengetahuan-pengetahuan tentang Alkitab. Demikian juga dengan yang namanya di saluran-saluran media sosial yang lain. Dan saya mempelajarinya. Ada guru-guru besar tentang sejarah gereja. Ada yang dari yang namanya gereja purba. Ada yang tentang bagaimana menceritakan perjalanan kekristenan. Ada yang tentang perjanjian lama. Tentang yang namanya bahasa aslinya. Begini begitu. Terus ada lagi pengkhotbah tentang kehidupan. Lalu ada lagi mempelajari gereja-gereja yang sedang maju. Gereja-gereja yang menjadi mega church. Bagaimana gereja bertahan. Bagaimana gereja ini membuka pelayanan. Bagaimana gereja ini bertengkar. Bagaimana gereja ini menjadi pecah. Membangun diri di dalam pengetahuan. Tambahkanlah pada imanmu pengetahuan salah satunya.
Salah satunya ketekunan. Sehingga setiap hari berjam-jam saya selalu kalau pagi sampai siang atau sore, selalu kalau ada waktu, saya nggak lihat yang lain. Cuma lihat ibadah atau pemberitaan firman atau pengajaran dari hamba-hamba Tuhan. Setiap hari sudah. Sejak saya berkembang di online. Sebetulnya bukan sayanya, karena semua itu akhirnya memberi dampak, memberi keuntungan buat pelayanan yang Tuhan titipkan. Smart People Church Online Service. Bahkan ke depan, oleh karena kasih karunia ya, sekali lagi tidak punya motivasi ya, kami sedang merintis membuka namanya STTO. STTO adalah Sekolah Tinggi Teologi Online, yang monolog tapinya. Monolog. Gitu. Sampai kepada S1. Kalau Tuhan izinkan nanti menuju ke S2. Kurang lebih berarti 6,5 tahun atau 7 tahun. Yang dirintis dari 2 kurikulum pertama yang sudah kita bentuk draftnya. Tinggal mengumpulkan dosen-dosennya. Tinggal menyediakan biayanya. Tapi online, monolog. Jadi apa yang kita bisa lakukan, itu ada di dalam kita. Salah satunya membutuhkan tenaga dan pemikiran, yang dibutuhkan latihan dan belajar. Sehingga setiap bulan sekali saya meeting dengan teman-teman yang terbeban, lalu menjadi orang-orang yang melayani di STTO juga. Kalau Tuhan izinkan, pertengahan tahun, bulan 6 atau bulan 7. Tapi bulan 4 sudah mulai record. Nah, di sini ketemu bahwa kita punya itu sampai di atas 10 konten dengan puluhan pembicara yang harus menyediakan waktu dan studio harus siap untuk 24 jam recording untuk dimasukkan menjadi tayangan di YouTube. Itu pergumulannya termasuk teman-teman yang di studio, saudaraku. Karena orang harus menyediakan waktu, ada yang 10 malam, ada yang sore, ada yang pagi, ada yang batal, ada yang sakit. Karena masih baru kalang kabut, tapi semua terurus dengan baik. Sehingga visi dan misi Tuhan pelan-pelan kita jalan menuju apa yang Tuhan kehendaki. Terkumpullah yang namanya perpustakaan, di mana di situ ada ribuan khotbah dari ribuan hamba-hamba Tuhan. Dan bukan yang terkenal. Sebagai cuma kesaksian aja ya saudaraku ya, karena ini visi dan misi Tuhan, bahwa diawali itu kami mengundang yang terkenal di Indonesia. Hampir semua pembicara terkenal. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengarahkan kamu undang pembicara yang pertama kali dari desa. Setelah itu pembicara yang gereja kecil, tidak terkenal, orang-orang yang gagal pelayanan. Sampai akhirnya sekarang malah Tuhan berkati ditemukan dengan guru-guru, termasuk guru-guru besar, dosen-dosen teologi di dalam jurusannya masing-masing. Lah, sedang kita yang ada di Smart People ini awalnya bukan orang teologi, nggak ada satupun yang sekolah teologi. Malah saya ini, gelar saya itu SMP. S-nya bukan sarjana, sekolah menengah pertama, 4 sekolah diusir. Kalau sekarang namanya semester 7. Kan gitu ya. Tapi dititipin Tuhan. Kenapa? Membangun kekuatan dan mau belajar. Sehingga ketika meeting dengan para profesor, para guru besar, doktoral, semuanya master teologi ya saudaraku. Bukan nggak mau yang di bawah itu, tapi karena mengajar S1, maka S2 yang harus mengajar. Tapi yang untuk yang lain, ada konten yang lain saudara. Ini khusus untuk yang Bible Study dan Bible Class. Nah, di situ saya mengambil bagian di bidang yang saya bisa kerjakan, tetapi saya bisa menerima apa yang mereka ajukan. Karena belajar daripada sehari-hari di YouTube. Juga ketemu teman-teman ini, saya belajar, apa sih artinya itu? Oh gini, oh ngerti. Termasuk pembahasan kurikulum, lalu cara bagaimana ininya. Wah banyak saudaraku. Walaupun tidak semua saya kuasai, tapi saya mau membangun.
Di situ Tuhan titipkan. Karena memang hobi belajar, hobi membaca, hobi mendengarkan khotbah. Nah, kita tarik lebih jauh bahwa di dalam kita sebenarnya ada benih. Kenapa bisa sekeras ini? Karena dari kecil saya itu dipukulin sama ibu. Setiap hari. Istilahnya pembantu rumah yang dari kecil saya sampai ikut saya lepas SD. Ya. Namanya Mbok Jenah. Itu kalau saya mau dipukul mama, saya lari, dirangkul sama dia, kadang tangan dia yang dipukul. Istilah dia itu satu hari satu rotan. Kami kembar. Oleh karena hubungan mama saya dengan papa saya tidak baik, ya, kami keluarga yang broken home tapi punya duit banyak, sasarannya itu anak. Anak pertama wanita, anak kedua wanita, anak ketiga kembar laki-laki. Nah yang pertama, kedua udah gede, udah bisa ngurus diri. Yang kecil ini yang jadi sasaran. Setiap hari. Caci maki pasti kami terima. Satu hari saya kena pukul yang namanya rotan ada pakunya. Ngocor kaki saya. Satu hari kaki saya pernah dipukul kursi besi sama papa saya. Lumpuh hampir kaki saya. Tapi nggak nangis tuh saudaraku. Bagaimana kekerasan itu saya harus alami. Sehingga hari ini belajar keras itu udah biasa. Berdiri ini sampai kaki itu rasa nggak kuat itu udah biasa. Mendapat tantangan di mana arus itu kadang kita harus melawan arus sudah biasa. Tetapi ditambahkan satu saluran selalu datang berdoa sama Tuhan. Sampai mendapat jawaban, sampai mendapat jalan, mendapat hadirat Tuhan, sampai ada kelegaan. Tekun banget. Kenapa kok bisa gitu? Karena masa kecil. Tekanan seperti Elizabeth. Makin nangis, makin dipukul saya. Jangan nangis, saya pukul kamu. Gitu kurang lebihnya. Benar-benar itu saudaraku. Sampai suatu kali saya ingat, saya masih SD kelas berapa ya, lagi ngerjain PR. Lalu ada anak kecil di jendela rumah. Jendela itu tinggi gini terus ke atas gitu saudara. Saya kan masih kecil. Lalu saya godain anak tetangga. Cilu, bah, ini kan tembok, ini jendela. Begitu cilu, bah gini, itu ujungnya jendela. Itu keluar darah di sini. Maka di sini saya itu ada garis saudaraku. Itu keluar darah itu ngucur saudaraku. Saya tuh nggak nangis, nggak teriak minta tolong loh. Saya kembali ke meja belajar saya nunduk gini itu darah di buku. Terus saya diem loh. Tekanan demikian besar membuat saya itu diem. Nggak tahu kenapa, entah takut, entah apa saya nggak tahu. Pokoknya saya diem. Sembari nulis tuh darah di buku. Nah pembantu saya kebetulan keluar, Tuhan itu memang sediakan saya nggak boleh mati lebih dulu kok. Karena saya sering ngambil mati saudara sebenarnya. Terakhir COVID saudaraku. Motor yang 31 cm mesti masuk jurang dan sebagainya. Jatuh di bawah bis. Ini ada bekas luka. Teman saya main tusuk dan sebagainya. Teman saya banyak mati. Pokoknya hampir mati deh. Kalau diingat-ingat sekarang ya. Kalau saat itu enggak ingat sih. Pembantu saya keluar langsung teriak. Gitu. Langsung diobatin. Itu bertumbuh terus. Sehingga ketika saya SMP, makanya saya tulis itu ijazah saya itu SMP. S-nya bukan sarjana, sekolah menengah pertama. Saya pindah kota, nah di situ tanpa pengawasan orang tua, SMP kelas 2, usia 13. Saya sudah tidur di tempat pelacuran. Dan ayah saya membelikan saya motor, saya sudah tidur di atas motor kalau balapan. Benar-benar itu saudaraku. Dan saya terkenal di kota itu salah satu anak nakal apalagi di sekolah. Sehingga ketika saya reuni, itu teman-teman tuh ngerubung semua saudaraku. Nggak laki, nggak perempuan, tapi khususnya cewek. Nah kalau laki-laki ngomong, kamu kok bisa jadi pendeta? Kamu itu dulu luar biasa. Padahal teman ini setelah saya harus pindah kota lagi. Itu dia juga nuwakal sampai dia hampir menikah atau sudah menikah. Kamu tuh seniorku, waduh gini. Agak disegani karena punya kelompok dan sebagainya gitu saudaraku. Dan selalu saya bergaul dengan orang lebih tua. Nah, di situ pun sama. Tekanan itu demi tekanan saudaraku. Sehingga keluarlah eksplornya negatif. Karena nggak ada yang namanya ruang, guiding atau tuntunan. Tetapi hari ini, kekuatan di dalam ini, yang juga membuat jatuh bangunnya saya di dalam Tuhan.
itu selalu dibawa masuk kembali ke ruang itu sama Tuhan. Kenapa? Karena mengenal kasih Tuhan. Gitu. Kenapa bisa mengenal kasih Tuhan? Karena dinamis. Kenapa bisa dinamis? Karena tidak statis. Kenapa tidak statis? Karena jujur. Sehingga setiap kali, acap kali, bahkan pernah satu kali saya cerita yang di puncaknya saudaraku. Saya bilang gini, Tuhan kalau barang ini jadi, saya pasti berdosa sama kamu. Pasti nggak bisa melayani kamu lagi. Tapi nggak apa-apa Tuhan. Aku itu pingin melayani kok. Nggak peduli aku. Tuhan nggak terima nggak apa-apa. Pokoknya aku melayani. Jadi aku akan masuk pedalaman, aku melayani di pedalaman. Orang nggak tahu kok aku ini berdosa apa enggak. Karena di pedalaman kan terbatas informasinya. Saya doa itu loh saudaraku. Kerasnya hati walaupun salah, tapi ya gitu. Tapi kembali lagi, Tuhan itu punya cara. Kenapa? Ada maksud baik di dalamnya. Gitu. Nah, kembali lagi di Zakaria, sama dengan kehidupan kita semua, termasuk diri saya. Saya berikan kesaksian ya saudara. Soalnya kesaksian orang lain sih kalau mendetil nggak boleh, karena kita nggak tahu kebenarannya, takut salah ya saudaraku. Nah, Zakaria juga sama. Dia mengalami tekanan aib sehingga membuat libido dia itu bagus, karena dia seorang imam. Tapi imam tidak membuat libido orang mati. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan, kamu matikan nafsu libidomu, itu enggak benar. Bahkan ada hamba Tuhan yang berbicara, ada teman-teman yang menyampaikan, mengajarkan, kamu kalau berhubungan seks suami istri jangan dengan nafsu ya. Enggak bisa. Maaf saudaraku kalau saya bicara agak kelewatan, tapi ini kebenaran. Kalau tidak dengan nafsu itu namanya apa? Orang buang air aja itu butuh dorongan dari dalam kok pingin buang air. Nafsu itu adalah perlengkapan Allah. Kalau tidak nafsu itu penyimpangan saudaraku. Loh, karena yang bicara juga nggak ada pasangan dan hidupnya dalam kekecewaan. Dengan pasangan. Karena saya tahu orangnya. Ketika ada teman yang bercerita, oh ya nggak bisa memang iya. Ya karena di dalamnya ada libido. Gitu saudaraku. Nah, kita balik lagi kita bicara bahwa kita harus berproduksi sampai kita dipanggil pulang. Yesus berproduksi sampai dipanggil pulang. Musa sampai dipanggil pulang. Semua itu termasuk Paulus sampai dipanggil pulang. Saya tidak menentang orang yang pensiun dalam pelayanan. Walaupun di pensiun dalam organisasi, tapi kita bisa punya pelayanan pribadi. Kan Injil di dalam kita. Kan karya tangan kita yang berkarya untuk pelayanan yang sudah kita kerjakan. Sama dengan orang, kalau dia bisa membuat kursi kayu, dia akan cari kayu, dia akan buat kursi lagi. Walaupun bukan kursi yang dia pernah buat. Dia juga bisa buat kursi lagi. Yang penting dia cari kayu. Yang penting ada manusia, kita bisa beritakan Injil. Gitu saudaraku. Nah, inilah yang terjadi pada Zakaria. Zakaria itu dipersiapkan Tuhan, ya. Tapi Zakaria itu punya kegiatan, walaupun mandul, tapi hubungannya dengan istri, ya Elizabeth walaupun mandul, hubungannya dengan suami tetap hangat, tetap hot. Nggak bisa karena pelayanan tidak berhubungan. Bahkan Alkitab mengatakan suami istri nggak boleh berpisah kalau bukan karena doa. Coba saudaraku cari. Nah memang begitu, itu Paulus tulis itu saudaraku. Nah inilah dimana kita out the box, keluar dari ruangnya Tuhan. Tetapi Elizabeth dengan Zakaria tidak melanggar Alkitab. Kenapa? Beranak cuculah penuhi bumi, kamu akan birahi terhadap suamimu. Inilah tulangku, inilah dagingku. Wow, kok beda kamu ya? Kok badanmu beda? Sampai akhirnya saking senengnya Hawa ngasih buah terlarang, mau aja. Itu gak boleh. Laki-laki adalah pemimpin. Suami itu adalah sebagai seorang pemimpin yang memutuskan dan mengendalikan. Istri itu memberi asupan-asupan, memberi masukan-masukan untuk dipertimbangkan oleh suami. Bukan istri yang memutuskan. Itu ketemu Raja Ahab, Isabel.
Nah, si Sarah itu juga kena tekanan. Saudaraku. Mereka itu bersaudara, mereka itu kenal dari kecil. Sarah itu cantik karena kebiasaan melihat Abram dan Abraham itu memandang enteng sehingga 2 kali serahkan laki-laki lain. Dan Abraham ini orang soal perempuan kacau sudah. Makanya Sarah nggak tahan. Dia dilukai, Abraham ini juga orangnya suka perempuan. Maka diberikan yang namanya bujangnya. Namanya Hagar. Abraham menikah dengan laki-laki banyak. Tetapi Sarah ini cukup baik. Ternyata Abraham dan Sarah tetap berhubungan. Kenapa? Lahirlah Ishak pada usia tua. Jadi ada hal-hal sebetulnya suami istri seperti Sarah. Mereka saling mencintai, tetapi ada luka. Tetapi mereka tetap berhubungan intim. Cinta itu mengalahkan segalanya. Sarah tetap melakukan hubungan intim dengan Abraham. Sarah tidak berselingkuh. Tapi karena sakit hati, ketika diberikan kepada laki-laki lain, Sarah mau. Nah, inilah dimensi multikompleksnya hubungan. Yang kita harus belajar dari Alkitab. Tetapi sulit diterjemahkan dengan luas kalau kita nggak belajar dalam hal kehidupan, saudaraku. Dan ini banyak terjadi di rumah tangga sampai hari ini. Suami istri kelihatannya rukun tapi ribet. Ada yang berantem terus tapi beranak terus. Kelihatan dingin tapi beranak terus. Kelihatan hangat tapi di dalamnya udah dingin. Nah, ini harus dipelajari, kita harus mengambil segi kehidupan yang di dalamnya ada namanya pelajaran kehidupan yang salah satunya psikologi kesehatan jiwa. Yang penting selaras dengan Alkitab. Di dalam teologi itu ada juga namanya mata kuliah ya tentang bagaimana mempelajari jiwa. Jiwa itu emosi, pikiran, dan perasaan manusia. Laki dan perempuan tidak sama, masa lalu juga mempengaruhi ketidaksamaan, latar belakang dari mana juga membuat ketidaksamaan, lalu situasi, dan sebagainya. Sehingga terjadi pribadi yang unik. Sarah dengan Abraham pribadinya unik. Gitu loh. Sarah tidak birahi tapi punya anak Ishak karena hubungan intim. Dan hubungan intim tidak tentukan waktunya sama Allah. Berarti mereka rutin berhubungan intim. Bisa kebetulan Pak lagi itu tiba-tiba Tuhan gerakkan, ya boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ambil ini untuk mengapresiasikan kehidupan yang real. Kebetulan tuh ya, mujizat tuh ya ilahiyah. Tapi itu tidak banyak orang kebanyakan yang mengalaminya. Lebih baik kita ambil space yang besar. Untuk apa? Teman-teman yang di luar sana, orang di luar sana bisa mengerti ini. Ada lagi, saya ingat teman dulu saya waktu remaja kebut-kebutan motor. Dia seorang mekanik motor yang tidak buka bengkel, tapi teman-teman ya hidupnya susah saudaraku. Dipinjami rumah orang dan sebagainya. Istrinya itu juga susah saudaraku, tapi beranak terus. Istrinya itu jelek saudaraku. Tapi beranak terus. Ada lagi juga yang namanya laki-laki punya istri yang cantik, tapi maunya gundiknya atau wanita simpanan selingkuhannya wanita-wanita yang jelek saudaraku. Itu ayah saya, kakak saya yang cerita itu. Saya tidak membuat aib keluarga, tapi ayah saya sudah dipanggil pulang di dalam Tuhan ketika dia bertobat. Tapi ini kesaksian menjadi berkat buat orang lain. Ayah saya itu rajin selingkuh. Penjudi, peminum, suka masuk klub. Enggak mau kerja, mama saya kerja. Tapi mama saya terus ngikuti papa saya. Coba bayangin. Tapi kalau ngomong selalu ngejelekin papa saya. Tapi ditinggal papa saya enggak mau. Papa saya enggak kerja. Dan kakak saya ngomong, mama saya juga yang ngomong, selingkuhan papa lu itu jelek-jelek. Memang benar saudaraku. Kenapa? Mama saya ini kasar.
Seenaknya sendiri. Karena masa lalu dia ya. Anak yang masih kecil ditinggal orang tua, lalu diasuh oleh saudara tiri. Dan semua hartanya diambil saudara tirinya. Terus lalu ketemu ayah saya ketika remaja, ayah saya dari kampung, orang yang tidak berpendidikan, ya, tetapi dikejar cewek karena punya prestasi olahraga, maka kawin dengan ayah saya, dia tersiksa dalam kemiskinan, ayah saya tetap nakal sampai tua. Jadi hidupnya dipenuhi dengan perselingkuhan, saudaraku. Loh, mama saya cerita sampai terdalam loh, saudaraku. Bahwa pernah dibawa pergi papa saya, dia dengan selingkuhannya bertiga loh, saudaraku. Enggak zaman ini aja yang ada, papa saya sudah lakukan. Nah, saya hidup di tengah keluarga itu, saudaraku. Yang diselamatkan cuma kakak saya yang tertua. Lulus SMA langsung menikah sampai hari ini. Itu luar biasa rumah tangganya dan keluarga ini berhasil luar biasa diberkati Tuhan. Dan memang menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Nah, saya di tengah kehidupan keluarga seperti ini. Yang di dalamnya itu saya sampai SD, ya SMP baru terlepas, itu pukulan itu setiap hari. Kata-kata itu setiap hari. Dan saya melihat sendiri ibu saya pergi, di mana saya di belakang mobil, dia berdua dengan laki-laki yang bawa mobil itu. Yang mobil kita loh, bawa mobil itu. Pergi ke suatu tempat di luar kota. Lalu kami tidur berbeda. Itu saya ngalami. Sehingga di dalam ini banyak memori yang nggak benar, saudaraku. Menjadi keras, seenak dewe, panutannya nggak ada. Lalu diberikan ruang sama Tuhan. Selama 31 tahun. Nah itu seringkali juga loncat keluar. Tapi bukan karena sendiri, bukan. Salah. Nah di situ Allah membangun pengertian bahwa kamu harus belajar. Saya belajar keuangan, mengelola, dulu nggak bisa mengelola keuangan. Sampai ayah saya itu bicara gini, saudaraku. Saya nggak mengerti ya. Berapa kali belakangan ini saya suruh bersaksi terus. Ada kegerakan itu. Maaf, saudaraku. Nah, pada suatu kali ketika saya melihat mama saya itu dengan laki-laki lain, itu terekam, saudaraku. Itu sangat terekam di sini. Sehingga ada banyak hal di dalam sini, saudaraku, yang seringkali itu membawa pada sesuatu yang membuat ketika saya remaja, itu saya punya rangsangan-rangsangan khusus, saudaraku. Yang nggak benar. Tapi bukan seks yang menyeleneh, enggak, saudaraku. Nah, di sana itu terjadi tenaga ini sering mendorong, saudaraku. Yang membuat keberadaan hidup setelah SMP terlepas daripada orang tua, itu saya brutal sekali, saudaraku. Ketika dipicu oleh pertama kali saya pacaran, sungguh-sungguh mau menikah, pacar saya tinggal, pacar saya berselingkuh dengan teman saya. Tapi akhirnya dinikahi teman saya. Itu membuat saya down. Sejak saat itu liar sekali saya. Lebih daripada anak nakal yang lain, saudaraku. Nah, kehidupan seperti ini, itu yang dibawa masa lalunya. Sehingga dalam kehidupan saya, seringkali saya mengalami hal-hal yang tidak patut saya lakukan. Yang membuat Tuhan itu membuat segala sesuatu bagaimana kita itu dikompres, dikurung, saudaraku. Seperti Zakaria, Elizabeth, itu dikompres, dikurung karena aib. Jadi setiap orang itu punya alasan, Tuhan itu punya alasan ketika orang itu melakukannya. Kadang alasan itu dia tidak mengerti. Tapi itu bisa dipelajari, saudaraku. Setelah 31 tahun ikut Tuhan, saya mengerti setelah belajar masuk psikologi. Oh, ternyata ini itu karena ini. Sehingga saya selalu bicara saat ini, termasuk terhadap istri saya cuma ngomong satu. Saya cuma butuh ditemenin. Saya nggak butuh yang lain. Biarkan saya yang urus semua rumah tangga. Kamu urus sebagai seorang mama,
seorang ibu, tapi saya butuh seorang istri. Sehingga saya ngomong gini saudaraku, termasuk teman-teman pelayanan. Ini cuma kesaksian ya saudaraku ya, sebuah bentuk kehidupan ya. Bahwa di behind the scene itu saya itu seperti ini. Saya bicara termasuk teman-teman yang dekat ya pelayanan. Saya ngomong gini, ketika saya mati, saya tidak ingin istri saya menikah lagi. Sungguh saya tidak ingin. Tapi kalau kamu mau menikah lagi terserah kamu. Cuma kalau kamu tanya, aku tidak mau. Dengan ego saya, enak aja lo, gue yang begini, cerita gitulah, egosentrisnya. Itu kuat di dalam saudaraku. Tetapi kalau kamu mati lebih dulu, nggak lama aku akan kawin lagi. Kenapa? Karena aku nggak sanggup tanpa perempuan. Sampai sekarang saudaraku. Artinya, itu hidup dari luka yang lalu, tetapi ini menjadi tenaga pendorong. Tidak ini mendamaikan atau membenarkan, tidak salah saudaraku. Tetapi ini ada di inner healing. Nah itu lepas ketika saya dekat sama Tuhan. Ketika saya jauh dari Tuhan, hawa nafsu daging itu naik. Saya akan menjadi kembali seperti semula. Kalau marah, saya berusaha rangkai ya saudaraku. Saya bilang sama istri saya, karena saya tidak sanggup tanpa wanita. Nah, inilah tekanan, salah satunya membuat saya itu punya tenaga mempertahankan kehidupan saya. Karena ada di dalam ini dorongan, itu yang saya harus membentuk dalam bentuk namanya perbuatan. Kalau enggak tenaga nafsu besar, tenaga kurang. Gitu saudaraku. Dari muda selalu punya dorongan mesti yang Nah, sekarang tenaga dorongan itu terdorong untuk bahwa berani melangkah. Gitu saudaraku. Yang Tuhan kurangin pelan-pelan. Sehingga dalam kehidupan kerohanian yang saya alami ya 31 tahun. Itu waduh iramanya tuh aksi dan reaksinya itu dahsyat. Jangan ditiru. Ini cuman kesaksian. Gelombang itu besar. Tapi seorang pelaut yang tangguh tidak dilahirkan dari air laut yang tenang. Seorang pelaut yang tangguh dilahirkan dari ombak dan gelombang badai. Itu benar saudaraku. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Justru dalam hal ini, dalam segala bidang kehidupan, orang-orang yang punya masa lalu seperti ini, punya kekurangan seperti ini, kelemahan seperti ini, dia kalau hendak berenang, hendak mencapai sesuatu, dia punya keinginan yang sangat kuat. Tapi harus dikendalikan kasih Tuhan. Dan oleh karena dikendalikan kasih Tuhan, Tuhan buat keseimbangan, diberikan kuasa Tuhan yang besar. Itulah Abraham. Diberkati setiap sumur yang digali Abraham keluar air. Itulah Musa. Disertai dengan kuasa Tuhan, suara Tuhan, bahkan face to face, diberikan hak khusus ketemu Tuhan. Di kemah pertemuan, Tuhan pakai dia tok. Harun cuma di kemah suci dan hal kecil diberikan yang lain. Semua Musa. Karena masa lalu Musa, anak yang dibuang, Bani Israel, ya orang Ibrani di negeri Mesir. Anak tirinya putri Fir'aun, otomatis dia menjadi mainan. Termasuk Salomo. Salomo itu ibunya yang buat ayah raja tua. Raja ini membuat keos kerajaannya. Dibenci oleh keluarga yang lain, dibenci oleh istri-istri yang lain. Salomo hidup di dalam yang namanya situasi masuknya Batseba menjadi anggota keluarga dalam posisi keos. Apalagi Uria, salah seorang yang namanya paman atau om yang dari muda ikut papa, itu yang membuat berhasil kerajaannya papa. Bagaimana keluarga besar termasuk kenalan kerabat famili yang sangat dekat dengan keluarga ini. Karena dari awal Daud dikejar-kejar oleh Saul, lalu menjadi keluarga yang besar seorang raja, masuklah Batseba.
yang biang kericuhan, Batseba jadiin istri. Otomatis menjadikan semua itu tidak baik buat Salomo. Situasinya itu nggak baik buat Salomo. Salomo dari lahir sampai dia menjadi raja, itu yang terjadi. Disepelekan, dilecehkan, dikata-katain, dihindari. Anak ibu seorang sundal, yang bersundal laki-laki lain, pelakor. Itu membuat Salomo punya tenaga yang besar membangun negara. Itu yang membuat Salomo awalnya mengandalkan Tuhan. Tetapi out the box, keluar ketika dia punya istri yang banyak. Yang membawa dia membangun rumah berhala. Nah, iblis jebak kita di sini. Ketidakmampuan mengandalkan emosi di dalam tenaga yang kena tekanan. Nah, itu harus disalurkan, saluran di dalam saluran namanya kasih, saudaraku. Nah, Tuhan akan berikan yang namanya penyertaannya dan pekerjaan-pekerjaan memang sulit. Ingat, orang-orang yang lahir dari kekerasan, dipakai Tuhan, itu akan menemui namanya pekerjaan pelayanan yang sulit. Orang-orang yang lahir dari kekerasan, dipakai Tuhan, menemui pelayanan yang sulit. Tapi mereka akan survive. Namun, di situ resikonya yang terbesar, mereka tersesat. Karena keinginan dirinya keras, sulit dikendalikan. Nah, itulah yang membuat yang namanya dikatakan Zakaria ini ketemu malaikat, malaikat ngomong tetap gak percaya. Bayangin saudaraku. Zakaria gak percaya loh. Padahal sesuatu yang ilahi, gak percaya dengan perkataan, tahu itu ilahi tapi gak percaya dengan perkataan ilahi. Sedangkan dia berdoa, sembahyang, memimpin ibadah yang untuk ilahi. Minta uang papa, pasti dikasih, papa masukin uang di kantong tapi gak percaya kalau dikasih duit. Gak percaya kalau itu duitnya papa. Duit terima, loh ini duitnya papa. Loh ya iyalah, masa gua ambil dari duit orang lain. Nah, itulah yang membuat Zakaria terima hukuman. Nah, orang-orang seperti ini itu akan sering mendapat hukuman dari Tuhan. Jangan kaget. Kenapa? Memang di dalamnya itu terjadi complicated. Jadi kayak serat itu wah berserabutan gitu saudara. Tapi itu akan mencari air yang paling penting. Tanaman itu ada akar tunggal, ada akar serabut. Kalau akar serabut itu berserabutan tapi dia akan mencari air. Kalau akar tunggal satu ke bawah pasti ketemu air. Nah ada orang-orang yang punya akar serabut. Memang di dalamnya serabutan. Jadi jangan pernah mengaku atau menutupi masa lalumu. Saya punya teman begitu saudaraku. Ketika Tuhan sudah angkat, itu gayanya itu udah kayak luar biasa. Ngomongnya udah Inggris-Inggrisan aja. Kalau khotbah buka laptop, walaupun bisa. Tapi saya melihat itu ada kecenderungan untuk apa? Pamer, sombong. Nah, penampilannya ingin menutupi masa lalu. Itu maling kundang, saudaraku. Plus, menghindari pelayanan yang membesarkan dia. Karena udah kaya, kenalannya sudah hamba Tuhan besar, udah pergi dengan hamba Tuhan besar. Padahal dari namanya susah, kena masalah, masuk penjara. Semuanya ditolong oleh pelayanan ini. Tapi setelah itu melecehkan teman-teman pelayanan. Ada yang mengata-ngatai. Padahal hidup imannya, termasuk rohaninya, bahkan kehidupannya banyak mendapatkan sumber daripada pelayanan. Tapi pelayanan itu dihujat loh saudaraku. Nah orang-orang ini itu adalah sudah terlalu jauh keluar dari box atau ruangnya Tuhan. Kenapa? Tenggelam dalam keberhasilannya. Karena memang orang-orang seperti ini mampu berjuang dan giat berjuang habis-habisan saudaraku. Tuhan suka dengan orang-orang ini. Paulus itu habis-habisan. Petrus itu takut lari menghindar. Paulus beda. Petrus itu anak manja. Seorang nelayan. Kalau Paulus dia mantan pembunuh. Diubur-ubur mau dibunuh. Masuk penjara terus. Tekanan yang berbeda. Sehingga pekerjaan Paulus itu memang pekerjaan yang sulit. Tetapi
menghasilkan belasan kitab untuk firman Allah yang kita nikmati hari ini. Petrus pun dipakai Tuhan. Hari ini kita belajar khusus untuk orang-orang punya akar serabut. Tetapi jangan seperti Yudas. Jangan seperti Saul. Apapun yang terjadi, tetap kita mencari air. Mencari Yesus, mengandalkan Yesus. Itulah Musa, itulah Zakaria, itulah Daud, dan sebagainya, saudaraku. Raja Asa terakhir kita belajar, itu akhirnya tidak minta pertolongan Tuhan. Akar serabutnya enggak mencari air, akhirnya pohon itu mati. Sehingga orang-orang yang hot, orang-orang yang namanya, bahasanya, punya tenaga yang berlebihan, orang-orang yang selalu move on, bergerak, punya ide, punya tenaga, selalu berjalan, nggak mau diem, selalu begini, bahkan menentang arus dan sebagainya. Itu patut diperhitungkan karena Tuhan pakai dia atau bisa pakai dia. Tetapi hari ini kita belajar, Zakaria menahan yang namanya tekanan itu dengan Elisabet. Akhirnya Zakaria itu tidak percaya, sedang Elisabet itu sukacita ketika melahirkan anak itu. Dia merasa aibnya sudah hilang. Nah, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang punya perilaku-perilaku mungkin kurang baik padahal dia ikut Tuhan dengan baik, itu harus memiliki yang namanya karakter seperti Elisabet. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan beri, pasti lahir. Ketika Tuhan memberitakannya. Amin, saudaraku. Mari kita tengok Alkitab. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Garis bawah telah lanjut umurnya, tidak punya anak dan mandul. Aib tapi tetap berhubungan intim, saudaraku. Ayat selanjutnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, Zakaria lah yang tunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dia masuk, dia lihat itu. Orang lain di luar. Ayat selanjutnya. Melihat hal itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Nah, coba garis bawahi. Menjadi takut berarti menyatakan bahwa Zakaria tahu mungkin bentuk malaikat itu atau memang hadirat Tuhan di malaikat itu atau sesuatu yang berbeda membuat Zakaria takut. Ya, ada sesuatu, tapi tetap nggak percaya loh saudaraku. Hati-hati dengan kekerasan hati. Ditegur Tuhan tetap nggak percaya, tetap melawan. Itu yang namanya Saul, itu yang namanya Raja Asa. Tetapi menjadi seperti Daud, punya kasih, punya kelembutan hati terhadap Tuhan. Sehingga hanya kepadamu aku berdosa. Aku bergumul setiap hari dengan pelanggaranku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Nah, saluran itu berarti saluran bersekutu dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dengan latar belakang orang-orang yang demikian hebat masa lalunya. Kekerasan yang ada dalam dirinya demikian hebat. Apapun yang diingini, apapun dikerjakan, sehebat apapun, tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Itu yang membuat kekerasan itu tidak terlalu lama apabila kekerasan itu menyimpang. Menempuh jalan yang salah, entah keinginan, entah yang dia berbuat, entah pendapat, entah apapun. Kenapa?
punya hubungan intim dengan Tuhan. Walaupun hidupnya atau hubungan dengan Tuhan itu tidak statis tapi dinamis, kadang itu terlalu tinggi. Jatuh bangun, nggak apa-apa saudaraku. Tetapi kita harus rutin melakukan kegiatan kita di dalam diri kita ini. Karena Elisabet dengan Zakaria, Zara dengan yang namanya Abraham, itu tetap berhubungan intim. Apapun konflik kita di dalamnya, kita lakukan aja. Tapi yang di ruangnya Tuhan. Yang dianggap baik dan benar di hadapan Tuhan. Yuk kita lanjut. Ayat selanjutnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat selanjutnya. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat selanjutnya. Nah, ini janji Tuhan termasuk terhadap Zakaria ya. Termasuk orang lain. Janji yang besar saudaraku. Kamu akan menjadi kaya dan jadi berkat. Itu janji yang besar. Tapi, nggak mungkinlah Tuhan. Hati-hati ya. Gitu. Hati-hati. Kenapa? Kekerasan hatinya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Padahal mengalami mujizat itu menuju kepada orang Israel. Allah berkata bahwa sekian banyak kamu sudah melihat mujizatku, tapi kamu tetap tidak percaya, maka kamu akan terputar di padang gurun, tulang belangmu akan mati di sini. Memang bangsa Israel nggak masuk, cuma Yosua dan Kaleb aja. Musa aja nggak masuk. Gitu saudaraku. Hati-hati ya. Yuk ayat selanjutnya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Selain diberkati dan menjadi berkat, lalu milik kepunyaan kita itu akan dipakai oleh Tuhan. Ya, hati-hati loh. Ketika mendengarkan penyataan Tuhan, nubuatan Tuhan, mujizat Tuhan. Ketika saudara nggak percaya, saudara akan menjadi Zakaria bisu. Dan Zakaria setelah itu tidak dipakai apa-apa. Milik kepunyaan dia yang dipakai. Banyak orang setelah dibuat kaya sama Tuhan, yang awalnya melayani Tuhan, akhirnya dia bekerja tok menghasilkan kekayaan, dia sendiri nggak melayani Tuhan. Langsung rohaninya lumpuh. Yuk kita baca lagi. Untuk itu kita bahas dengan konten yang lain ya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat selanjutnya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wow, luar biasa sekali. Coba perhatikan teman-teman. Janji yang demikian indah. Diberkati, jadi berkat, lalu dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan itu menjadi mendahului Tuhan, mempersiapkan sesuatu buat Tuhan. Wah, mestinya kan tuh wow. Enggak. Hati yang keras, keburu keras, itu enggak mudah kagum lagi terhadap Allah. Saudara perhatikan baik-baik ini. Berarti di dalam Zakaria, itu sudah ada kekecewaan yang besar. Kekecewaan akan menghancurkan namanya percaya kita. Kita kecewa dengan istri, maka kita tidak percaya istri. Kecewa dengan Tuhan, kita tidak percaya Tuhan. Kecewa dengan pelayanan, kita tidak akan pelayanan. Zakaria di dalamnya ada kekecewaan. Yang membuat dia tidak percaya dengan berita sebesar ini. Dan seperti itu yang diberikan Tuhan, yang menjadi berkat, diberkati, menjadi alat. Dan alat itu mendahului Tuhan, menjadi berkat luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat buat Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu Zakaria berkata ke malaikat, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Coba satu hal ya, dia meragukan Tuhan. Hal kedua, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara perhatikan, ada dua saudaraku yang kita dapati. Dia tidak percaya bagaimana hal ini bisa terjadi.
Dia meragukan perkataan Tuhan, meragukan yang ilahi. Yang kedua, dia juga mengingkari dirinya. Walaupun dia nyatakan itu kayaknya benar. Banyak orang kan ngomong sama Tuhan gini, saudaraku. Tuhan, memang sih Tuhan itu sudah lakukan ini. Tapi kan sebenarnya aku ini begini. Padahal dia itu menginginkan itu. Itu namanya munafik, saudaraku. Kekecewaan itu akan mengarahkan kita tetap percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya munafik. Itu yang dikatakan Yesus, dikatakan Paulus. Hai orang-orang munafik, tidak tahukah kamu? Munafik itu mau tapi ngomongnya nggak mau. Ngomongnya nggak mau tapi mau. Segala sesuatu yang tersembunyi, yang disumirkan, yang kayaknya baik padahal tidak baik. Enggak, itu aku ikut Tuhan bukan karena pingin kaya. Tapi ketika kaya, dia berbalik dari Tuhan. Seperti Raja Asa. Melakukan semua terbaik, beral-beral disingkirkan. Tapi pada akhirnya setelah 36 tahun. Hidup yang dipagari Tuhan. Hidup dan kekayaan. Dia tidak minta pertolongan Tuhan. Bahkan dia aniaya Nabi Hanani. Orang yang diutus menyampaikan firman Tuhan. Kenapa dia marah? Karena kekayaan dia atau kemapanan dia, yaitu keamanan yang Tuhan beri, itu dicabut, digantikan. Selesai ini, setelah ini, kamu akan selalu berperang. Marah. Luar biasa ya. Itu orang munafik. Terlihat baik, tapi hasil akhirnya tidak baik. Terlihat murni sama Tuhan, tengah jalan meninggalkan Tuhan kok. Ketika miskin aja gaya-gaya. Tapi setelah itu tidak. Coba saudara perhatikan ini. Ayat selanjutnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Perhatikan ini saudaraku. Jawab malaikat itu kepadanya, tolong perhatikan ini. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Gabriel menyatakan dirinya. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata, kebenarannya pada waktunya. Ini ada dua. Setelah Gabriel menyatakan itu, keputusan Allah keluar. Bahwa, karena engkau tidak percaya, tolong ditampilkan ayatnya aja dulu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, inilah dibutuhkan percaya iman. Nah, kekecewaan itu akan menghancurkan iman. Kekecewaan akan menjadikan kita munafik, saudaraku. Nanti di episode selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail. Zakaria itu ingin sebetulnya. Tapi karena kecewa, tapi dia tetap melakukan tugasnya. Sehingga akhirnya malaikat Gabriel menyatakan dirinya. Tetapi yang dia sampaikan itu memang membutuhkan percayanya daripada Zakaria. Nah, Tuhan hukum Zakaria bukan karena yang lain. Supaya Zakaria percaya. Maka Zakaria tiba-tiba menjadi bisu. Nah, ada hal ilahi sesungguhnya itu hukuman dari Tuhan. Tetapi untuk menyatakan, mendidik, mengarahkan kita untuk percaya kepada apa yang Tuhan ingin berbuat atau apa yang Tuhan ingin katakan itu pasti jadi. Sehingga banyak orang mengalami mujizat yang ilahi, yang rohani, dia pegang itu tapi dia tidak melihat ke dalam diri dia di mana dia sebetulnya sedang dikoreksi Allah. Kita dapati dari perkataan daripada malaikat Gabriel. Karena keadaan Zakaria yang complicated. Sehingga setiap nubuatan itu kita harus doakan sungguh-sungguh. Tuhan akan berikan namanya roh pengertian.
Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Allah akan memberikan kamu roh hikmat dan pengertian. Jadi kita mengerti apa yang Allah katakan itu maksudnya apa. Itu dibutuhkan pergaulan karib dengan Tuhan. Paulus mengatakan, Tuhan cabut duri dalam daging ini. Iblis menggocor dia, entah karena apa. Tetapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Paulus mengerti. Setelah itu Paulus tidak nuntut lagi. Gitu. Sarah tidak mengerti, maka mentertawai perkataan Tuhan. Abraham mengerti, maka dia tidak mentertawainya. Cuma dia mentertawai dirinya. Aku tuh sudah tua gini, masa aku punya anak sih? Istriku sudah mati haid loh. Tapi dia mempertanyakan dirinya, tidak mempertanyakan pernyataan Allah. Banyak orang terjebak, itu mempertanyakan pernyataan Allah, sementara dia membenarkan dirinya. Kalau Abraham enggak, dia menyalahkan dirinya, dia menerima pernyataan Allah. Sehingga kita enggak boleh munafik, karena kita itu kecewa. Lalu kita meragukan pernyataan Allah, karena kita punya alasan di dalam kita. Coba kita akhiri dengan tayangan kembali ayat itu. Sesungguhnya, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Nah, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Perkataan Zakaria ini tidak percaya karena dia menyatakan dirinya itu sebagai klaim terhadap Allah. Seringkali kita pelan-pelan kita belajar, saudara. Seringkali kita itu menerima nubuat Tuhan, menerima penghakiman Tuhan atau penghukuman Tuhan, itu sebenarnya untuk mendidik kita. Tuhan ingin menyatakan kesalahan. Di mana ketika kita diberikan roh pengertian, kita akan mengerti dengan detail. Sisi demi sisi, apa yang Allah ingini. Nah, hal inilah yang membawa setiap orang, termasuk Zakaria yang keras hati, yang punya masa lalu yang berat, kasar, keras, yang selalu menyakiti, itu cuma satu jalannya. Zakaria selalu berdoa, nanti kita temui di ayat selanjutnya. Amin, saudaraku. Biarlah episode ini, renungan ini, membuat kita mengerti, membawa kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi di kita, apapun masa lalu kita, apapun kesalahan jalan kita, satu hal yang Tuhan ingini. Kalau kita percaya itu, hasil daripada kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Membangun hubungan bertahun-tahun seperti Zakaria yang tekun berdoa dan selalu berdoa. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.